Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, jumpa lagi kita pada video kali ini, yaitu tentang pembelajaran IPA pada subtema 2, tema 2, pembelajaran kedua dan pembelajaran kelima. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu penyakit-penyakit pada organ pernafasan. Video sebelumnya yaitu tentang gangguan dan penyebabnya. Sekarang akan kita bahas tentang jenis-jenis penyakit pada organ pernafasan berkaitan dengan gejalanya serta cara-cara pengobatannya. Di sini akan kita bahas 8 jenis penyakit yang berhubungan dengan gangguan pada organ pernafasan. Yang pertama yaitu penyakit asma. Penyakit asma disebabkan karena udara yang dingin, debu yang berhamburan, serta alergi terhadap beberapa jenis makanan. Jadi penyebab orang terkena sakit asma itu diantaranya ada 3 ini. Gejala yang ditimbulkan dari penyebabnya ini yaitu si penderita penyakit asma akan merasakan dadanya yang sesak, kemudian batuk-batuk, serta nafas yang berat, jadi sulit untuk bernafas. Bagaimana cara pengobatannya? Yaitu dapat dilakukan dengan pemberian inhaler, yaitu berupa alat yang dimasukkan ke mulut sehingga nanti dihisap oleh penderita asma sampai nanti terhirup obatnya dan dia bisa bernafas dengan lega seperti biasa. Jadi asma ini penyakit yang berhubungan dengan penyempitan saluran pernafasan. Sudah ibu jelaskan pada video sebelumnya. Yang kedua yaitu penyakit flu. Penyakit flu disebabkan oleh virus yang bertebaran di udara dengan gejala-gejala yang ditimbulkan seperti sakit kepala, badan terasa demam, dan hidung tersumbat karena terlalu banyaknya lendir pada hidung atau salesma. Bagaimana pengobatan dari sakit flu ini? Anak ibu bisa dengan cara meminum obat sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter dan juga makan makanan yang sehat. Yang ketiga yaitu penyakit bronkitis, yaitu sakit peradangan pada bronkus yang disebabkan oleh virus. Gejala-gejala dari penyakit bronkitis ini yaitu penderita akan mengalami batuk berdahak, badan terasa demam, dan nafas menjadi sesak. Bagaimana penangani penyakit bronkitis ini? Yaitu dapat dilakukan dengan meminum obat sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter. Jadi anak ibu harus minum obat sesuai yang diresepkan oleh dokter. Yang keempat yaitu tonsilitis. Tonsilitis ini penyakit lainnya bisa anak ibu ketahui dengan nama amandel. Penyakit amandel ini yaitu pembengkakan pada tonsil kita. Ada kelenjar tonsil pada pangkal tenggorokan ini. Yang menyebabkan tonsil itu membengkak yaitu adanya virus atau bakteri yang menempel pada kelenjar tonsil tersebut. Bagaimana gejala-gejala yang dirasakan oleh penderita tonsilitis ini? Yaitu membesarnya tonsil, ada yang besar di pangkal tenggorokannya, dan sampai parahnya nanti ada muncul selaput putih. Selaputnya berwarna putih. Nanti selaput itu akan menempel di kelenjar tonsil yang meradang. Bagaimana pengobatan yang bisa kita lakukan? Yaitu yang pertama dengan berobat ke dokter dengan minum obat sesuai resep yang diberikan, serta anak ibu bisa makan makanan dan minuman yang bersih dan sehingga dapat terhindar dari penyakit tonsilitis ini. Yang kelima yaitu penyakit pneumonia, penyakit yang disebabkan oleh bakteri
dengan gejala-gejala yang biasa ditimbulkan, yaitu batuk dengan dahak yang disertai dengan darah. Kemudian nafas sesak, dada menjadi nyeri, dan badan demam tinggi. Ini gejala-gejala dari penyakit pneumonia atau radang paru-paru. Bagaimana cara kita agar bisa mengobati penyakit ini? Yaitu dengan berobat sesuai resep dokter. Yang keenam, penyakit emfisema. Penyakit emfisema ini yaitu kerusakan pada alveolus yang disebabkan oleh rusaknya jaringan pada alveolus. Ingat, alveolus adalah alat tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Jaringan itu yang rusak, mengalami kerusakan. Apa gejala-gejala dari penyakit emfisema ini? Yaitu sesak nafas yang sangat hebat. Jadi kita mengalami sesak nafas yang hebat karena kadar oksigen pada paru-paru kita sedikit, yang diakibatkan dari rusaknya jaringan yang menukar oksigen dengan karbon dioksida. Bagaimana cara kita bisa menghindari penyakit ini atau menangani penyakitnya? Yang pertama yaitu anak ibu bisa berobat ke dokter dengan meminum obat sesuai anjuran dari dokter, serta menerapkan pola hidup yang sehat, rajin berolahraga, menghindari udara yang kotor, dan terutama menghindari asap rokok. Penyebab penyakit ini juga disebabkan oleh rusaknya jaringan yang diakibatkan oleh udara yang tidak bagus. Yang ketujuh yaitu kanker paru-paru, disebabkan oleh pertumbuhan sel kanker pada paru-paru yang tidak terkendali. Bagaimana gejala-gejala penderita kanker paru-paru ini? Yang pertama yaitu batuk yang terjadi terus-menerus. Kemudian berat badan menjadi turun, badannya kurus kering. Kemudian terasa nyeri pada dada. Itu gejala-gejala penyakit kanker paru-paru. Bagaimana cara pengobatan kanker paru-paru ini? Dapat dilakukan dengan cara kemoterapi dan radioterapi. Jadi ini beberapa cara yang dilakukan agar mengurangi sel kanker yang ada pada paru-paru kita. Jadi sel kanker ini yang pada paru-paru tumbuh secara tidak wajar. Yang kedelapan yaitu penyakit tuberkulosis atau yang sering dikenal dengan penyakit TB atau TBC, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri dengan gejala-gejala saat kamu bernafas akan terengah-engah nantinya. Kemudian berat badan menjadi turun, serta saat malam hari yang dimana udara itu dingin, kita berkeringat, banyak mengeluarkan keringat di malam hari. Jadi keringatnya keluar tidak wajar. Bagaimana cara pengobatannya? Yaitu dengan meminum obat sesuai resep dokter dalam jangka waktu yang ditentukan. Saat meminum obat ini harus sesuai dengan anjuran dokter. Tidak boleh minum obatnya sembarangan. Nah, jadi sudah ibu jelaskan 8 penyakit yang bisa terjadi pada organ pernapasan kita. Penyebabnya, ingat lagi ada 3 kemarin, tapi yang melalui fisik tidak ada di sini penyakitnya. Yang ada ibu jelaskan di sini yang disebabkan oleh virus atau bakteri, serta yang disebabkan oleh udara yang tidak sehat. Gejalanya masing-masing sudah ibu jelaskan, serta pengobatan yang bisa kita lakukan jika kita terkena salah satu di antara penyakit ini. Jadi demikian penjelasan ibu pada materi penyakit
pada organ pernafasan manusia pembelajaran 2 dan pembelajaran 6 dan pembelajaran 5 tentang ini. Demikianlah video Ibu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.